Sebab untuk mengenal Allah itu kita wajib melalui anak tangga atau perantara. Bahkan kastanya para nabi sekalipun mampu menuju Sang Maha Pencipta itu melalui wasilahnya Jibril. Apalagi kita yang kastanya manusia biasa, bukan kasta para nabi. Nah, itu pemahamannya tawasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Lukmani Insun, masih di Laksana TV. Bagi sedulur-sedulur yang masih setia bersama kami, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Lalu bagi teman-teman yang baru mendapatkan video ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bahwasanya saya di channel ini itu berusaha berbagi perjalanan spiritual, ya, mengejar guru sejati atau ya'dal makom, atau di dalam Al-Quran itu Allah menyebutnya adalah jin pendamping, namanya Qorin. Mengejar itu melalui keilmuan tasawuf atau keilmuan kegaiban. Nah, bagi teman-teman yang baru mendapatkan video ini, saya terima kasih dan saya sarankan untuk menengok video-video sebelum video ini yang terdapat di daftar playlist di channel ini. Lalu yang berikutnya adalah sebagaimana pada kajian video sebelumnya, yaitu ijazah puasa weton. Di sana saya telah membuat janji kepada teman-teman bahwa saya memohon izin kepada guru-guru goib saya untuk meracik sebuah tawasul, yaitu ijazah tarekat tawasul yang selama ini saya jalankan. Nah, alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan itu. Makanya saya langsung membuat kajian ini pada video kali ini. Tapi jauh sebelum kita bahas ijazah tawasul yang selama ini saya kerjakan, saya kembali lagi mengingatkan kepada teman-teman yang benar-benar sungguh-sungguh manjada wajada, kepingin membuka cakra-cakra kebatinan di dalam jasad, yang tujuannya untuk mengejar guru sejati, baik nanti tatanannya pada tatanan sir maupun hanya pada tatanan wujud. Itu saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang bersungguh-sungguh untuk
memahami setiap kajian-kajian video yang ada di channel ini, di mana saya sudah membuat beberapa kajian video ya, yaitu salah satu diantaranya adalah hakikat. Jadi hakikat jasad, teman-teman tuh harus paham dulu. Siapa aku? Pahami ketetapan dari langit. Apa-apa yang menempel di dalam jasad ini, baik secara jasad maupun secara gaib. Lalu bagaimana cara teman-teman menemukan akunya di dalam jasad itu. Itu saya sudah membuat kajian. Silakan dilihat lagi atau dipahamkan lagi video itu, kajian itu. Lalu juga saya sudah membuat kajian bab toharoh, ya, mensucikan diri secara zohir maupun batin ketika jasad pada posisi hadas besar. Nah, bab toharoh ini penting sebab tarekat berikutnya, yaitu menjalani puasa weton atau hari lahir, itu wajib diawali dengan toharoh atau bersuci. Silahkan dipahami lagi. Lalu juga saya sudah membuat kajian tentang yang namanya weton sekaligus puasa weton, dimana tujuannya adalah ketika kita mengetahui hari lahir kita atau weton kita, maka setidaknya kita mampu bercermin secara zohir terkait karakter, sifat, dan laku jasad bawaan hari lahir kita. Itu tujuannya agar kita bisa mengontrol ya perilaku itu. Silakan dipahami. Lalu di sana juga saya sudah membuat kajian tentang ijazah puasa weton. Silahkan dipahami. Nah, ijazah tawasul yang kali ini mau kita bahas, itu dikerjakannya adalah atau ditebusnya adalah setelah teman-teman melakukan puasa weton. Jadi setelah teman-teman membatalkan puasa weton atau lebaran, malamnya teman-teman tawasul. Ya, jadi silahkan teman-teman pahami dulu. Setelah benar-benar paham, silahkan tebus ijazah ini, ijazah tawasul yang selama ini saya kerjakan atau saya amalkan. Salah satu bukti bahwa teman-teman berkenan atau sungguh-sungguh ingin menebus ijazah tawasul ini, silakan teman-teman komen ya di bawah ini dengan kalimat ijazatuka qabiltu ijazatuka, seperti itu. Jadi setelah kita sudah paham dengan kajian-kajian video sebelumnya, maka tarekat yang berikutnya adalah tawasul yang disusul dengan meditasi. Jadi setelah teman-teman melakukan puasa weton itu, malamnya teman-teman tidak perlu lagi mandi jinabat. Kalau orang-orang dulu atau orang-orang kejawen itu kan mandi jinabatnya justru setelah puasa weton ya. Jadi dini hari itu sekitaran jam 12 malam atau setengah 1 malam, itu orang-orang dulu itu mencari sendang atau pancuran atau kalibria kecil di tengah hutan gitu ya, yang tempat-tempat wingit, untuk mandi jinabat, untuk melakukan mandi jinabat. Tapi teman-teman tidak perlu melakukan itu, karena tarekat yang selama ini saya jalankan adalah mandi jinabatnya itu justru dilakukan sebelum puasa weton itu. Jadi setelah puasa weton, teman-teman masih pada posisi bersuci. Nah, malamnya itu ketika mau tawasulan, teman-teman tidak perlu lagi melakukan mandi jinabat atau mandi junub. Begitu teman-teman ya, paham ya? Jadi banyak pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke inbox saya ya melalui Facebook itu. Sebenarnya ijazah jenengan itu apa sih Gus gitu, tarekatnya gitu.
sebenarnya sangat sederhana sekali ya ijazah saya ya. Yang pertama adalah saya dijelaskan sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi kita, oleh guru saya dulu sebelum mendapatkan ijazah tawasul, bahwa Rasul Muhammad Rasulullah ini diutus oleh Gusti Allah turun ke muka bumi ini, atau sepercik Nur Muhammad yang berada di jasad Ahmad bin Abdullah itu sebagai penyempurna akhlak penghuni semesta. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah bersabda kepada para sahabat ya, ini cerita dari guru saya seperti itu, bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini, itu hakikatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak penghuni semesta. Nah, bicara menyempurnakan akhlak penghuni semesta, maka segala risalah yang dibawanya itu adalah sebaik-baiknya pedoman hidup. Begitu ya teman-teman, pemahaman secara harfiahnya. Nah, risalah-risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu apa? Salah satunya adalah wahyunya ya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika kita ditinggali atau diberi mukjizat melalui tangannya Kanjeng Nabi Muhammad berupa Al-Qur'anul Karim itu, jangan serta-merta bahwa kita mengamalkannya hanya sebatas membacanya saja, jangan. Gitu. Tapi setidaknya kita ya belajar tafsir lah, belajar tafsir, sedikit-sedikit belajar tafsir, meskipun tidak sempurna teman-teman itu belajar tafsir dari juz pertama sampai juz terakhir di dalam Al-Quran itu. Nah, teman-teman itu harus setidaknya lah ya mengerti, misalkan surat Al-Fatihah tafsirnya apa, maknanya apa, ya silakan teman-teman belajar itu. Tujuannya agar risalah wahyu Al-Qur'anul Karim itu mampu membimbing kita sehingga menghasilkan akhlak yang baik. Nah, selain Al-Qur'an juga Kanjeng Nabi itu mengeluarkan fatwanya ya, mengeluarkan fatwanya yang dihasilkan dari petunjuknya si malaikat Jibril selain wahyu. Nah, fatwanya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah ya disebut sabda Rasul atau hadis. Nah, teman-teman juga sedikit lah ya, tidak usah terlalu banyak-banyak begitu, mengerti hadis tentang kehidupan. Sedikit-sedikit itu teman-teman harus punya pegangan keilmuan, pegangan pengetahuan tentang hadis-hadis kehidupan. Tujuannya apa? Agar risalah yang disebut hadis itu mampu mengajari akhlak kita menjadi lebih baik. Lalu yang berikutnya, para wali, para sesepuh, para syekh, alim ulama generasi setelah sahabat, itu yang disebut tabiin. Jadi kita harus tawadu kepada para penerus sahabat Nabi Muhammad. Jadi ijazah saya yang paling umum oleh guru saya yang diberikan kepada saya itu adalah sabdane Kanjeng Nabi Muhammad, bahwa beliau diutus oleh Allah turun ke muka bumi itu untuk menyempurnakan akhlak. Dan banyak ilmu yang bisa membimbing kita menuju akhlakul karimah. Silakan teman-teman dipelajari ya. Lalu yang berikutnya atau yang kedua itu ijazah yang khusus itu ya
tawasul atau menebus asma ya. Tapi sebelum saya bahas ijazah tawasul saya, teman-teman itu wajib mengerti apa itu tawasul. Kenapa saya selalu menegaskan seperti itu? Tujuannya agar segala upaya tarekat syariat yang teman-teman kerjakan itu, teman-teman itu paham di daya cipta, mengena di kolbu, sehingga ketika menjalankan tarekat syariat itu, antara daya cipta liarnya akal dengan kolbu itu mampu selaras, mampu sejalur, sebab teman-teman paham apa yang sedang teman-teman kerjakan itu. Jadi teman-teman harus mengerti apa itu tawasul. Jadi antara ratib dan tawasul itu berbeda. Ini buat pengetahuan saja ya, sedikit buat pengetahuan teman-teman. Tapi mirip begitu loh. Antara tawasul dan ratib itu mirip, sama-sama menyanjung Allah melalui asmanya, melalui kalimat-kalimat yang baik, melalui kias-kias yang baik begitu. Tapi maknanya berbeda, tarekatnya berbeda. Kalau ratib itu mutlak menyanjung Allah dan Rasulnya, atau biasa kita sebut namanya itu puji-pujian gitu, itu ratib ya. Ratib yang umum gitu, yang terkenal di Indonesia itu ya ratibnya para habaib, karangan-karangan para habaib gitu. Itu yang sangat terkenal. Salah satunya ya nasabnya Al-Atas sama Al-Hadad, dan masih banyak lagi. Jadi tawasul dengan ratib itu berbeda. Sementara tawasul itu secara bahasa itu artinya al-wasilah. Jadi tawasul itu berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kalimat atau kata al-wasilah, yang artinya itu perantara. Nah, di Indonesia itu mempunyai banyak tafsir. Ada yang menyebutnya sebagai perantara, ada yang menyebutnya sebagai media, ada yang menyebutnya sebagai wasilah, ada yang menyebutnya sebagai jembatan. Ya, jadi penyebutannya itu, makna kiasnya itu banyak. Namun maknanya adalah segala hal apapun yang dapat menyampaikan dan atau mendekatkan kepada sesuatu. Nah, itu makna tawasul. Jadi segala hal apapun ya, bisa zohir maupun gaib sifatnya begitu. Yang penting sesuatu itu mampu ya, dapat menyampaikan ya, atau mendekatkan kita kepada sesuatu yang kita tuju itu. Itu maknanya tawasul ya. Jadi di sini adalah kita berusaha untuk mendekatkan kepada Sang Maha Pencipta. Jadi sesuatu itu yang kita tuju adalah Sang Maha Pencipta melalui media atau perantara atau jembatan atau wasilah. Nah, itu makna tawasul. Ya, kategori tawasul ini sangat terkenal di kalangan tarekat ya. Sebab untuk mengenal Allah, untuk menuju Allah, itu kita wajib melalui anak tangga atau perantara. Bahkan kastanya para nabi sekalipun mampu menuju Sang Maha Pencipta itu melalui wasilahnya Jibril, yaitu malaikat penyampai wahyu. Apalagi kita yang kastanya manusia biasa, bukan kasta para nabi. Nah, itu pemahamannya tawasul.
Dulu guru saya pernah menjelaskan secara sederhana bahwa tawasul itu ibarat tak kenal maka tak sayang. Merujuk pada hadis Nabi ya, bahwa barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Itu kalau bahasa paling sederhananya banget makna tawasul yang diberikan oleh guru saya. Yang dimaksud tak kenal maka tak sayang itu apa? Ya bagaimana kita akan disayangi oleh Allah Sang Maha Pencipta ketika kita sendiri tidak memperkenalkan diri kepada Gusti Allah. Meskipun secara konteks harfiahnya itu tanpa kita mengenalkan diri pun Sang Maha Pencipta sudah kenal kepada kita ya, karena kita itu makhluk ciptaannya beliau itu gitu. Tapi kita wajib mengenalkan diri kepada Sang Maha Pencipta melalui cara-cara khusus agar Sang Maha Pencipta itu sayang kepada kita. Loh, kenapa kita harus mempunyai pemahaman seperti itu? Sebab kita itu sedang memohon ya, mempunyai hajat yang kita sampaikan kepada Sang Maha Pencipta itu dengan tarekat tawasul. Sederhananya kita harus mencuri hati Sang Maha Pencipta lah gitu. Begitu sederhananya, memang harus pemahamannya harus seperti itu agar Sang Maha Pencipta itu melihat kita gitu, melihat upaya tarekat kita gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya teman-teman juga harus mengerti, harus paham bahwa tawasul sendiri itu dikategorikan atau digolongkan menjadi 3 jenis. Jadi alim ulama atau para tafsir filsafah itu orang-orang hebat zaman dulu setelah generasi sahabat itu mungkin berdiskusi gitu ya, sehingga menghasilkan beberapa usul fikih atau beberapa kesimpulan musyawarah mufakat bahwa tawasul ini dikategorikan menjadi 3 golongan oleh para ilmuwan, para syekh, para alim ulama setelah generasi sahabat. Sebab umat Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah umat akhir zaman. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu mengerti bahwa umatnya itu adalah umat akhirul zaman, di mana umatnya itu memiliki macam-macam tipe karakter laku jasa, dari si miskin sampai si kaya, dari si fakir sampai si alim, begitu. Maka kemudian para syekh alim ulama setelah generasi sahabat itu mengkategorikan tawasul menjadi 3 ya, dimana yang pertama adalah jenis tawasulnya adalah tawasul bi asma'illah. Nah, tawasul ini merupakan tawasul dengan tarekatnya itu menyebut nama Allah atau menggunakan media Asmaul Husna, di mana kategori tawasul ini itu mempunyai derajat paling tinggi di sisi Sang Maha Pencipta. Sebab medianya atau perantaranya itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ya yang 99 itu ya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Latif, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Alim, Ya Kudus, Ya Batinu, Ya Zahir, dan sebagainya dan sebagainya. Itu jenis tawasul yang pertama. Lalu jenis tawasul yang kedua itu para alim ulama itu menyebutnya sebagai tawasul bi amali salihah.
di mana tawasul ini itu dilakukan dengan amal-amal saleh laku jasad si pelaku tawasul itu. Begitu. Mungkin begini ya, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad karena umat akhirul zaman dengan berbagai macam karakter sifat masing-masing, ada yang senang duduk di atas sajadah terus mengamalkan asmanya, asma Allah itu ya tadi yang pertama. Lalu ada yang nggak bisa melakukan itu, tapi dia senang itu menjaga perilaku jasadnya dengan amal saleh gitu. Itu sama saja, itu juga masuk kategori tawasul ya, mendekatkan atau menuju sama pencipta melalui media atau perantara tertentu. Sama saja sebenarnya, makanya digolongkan menjadi 3 ya. Lalu yang ketiga itu adalah para alim ulama syekh itu memberi nama tawasul bi solihin. Nah, dimana tawasul bi solihin itu adalah tarekat tawasul yang dikerjakan bareng-bareng dengan orang soleh, atau guru saya itu menyebutnya ya majelis, bukan majelis. Itu sama saja. Tapi hakikat dari tawasul sendiri itu sebenarnya kan adalah media yang dipakai oleh pelaku-pelaku tawasul ini adalah karomah-karomah orang-orang soleh ya. Jadi keramatnya karomah orang-orang soleh selain Kanjeng Nabi Muhammad, itu medianya atau perantaranya atau jembatannya atau objeknya ya, objek perantaranya menuju sama pencipta. Umumnya pelaku-pelaku tawasul itu menggunakan keramat karomahnya orang-orang soleh selain baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Itu hakikat tawasulnya ya. Apakah khodamul khodam termasuk kategori media tawasul? Walau biswat, hanya Allah. Bagaimana nanti Allah mendekatkan segala makhluknya di muka bumi ini atas upaya tarekat kita ya. Jadi saya tidak bisa menjawab apakah khodamul pusaka, khodamul khodam, khodamul jin, khodamul ruh, begitu. Salah satu masuk kategori media atau perantara atau jembatan di dalam tawasul itu, upaya kita mendekatkan, memohon kepada Sang Maha Pencipta. Nah itu saya nggak berani menjawab itu, sebab dulu saya diajarin sama guru saya, pernah juga saya tanyakan kepada guru saya, tapi guru saya hanya menjawab di mana ketika manusia memohon kepada Sang Maha Pencipta dengan segala upaya tarekatnya, maka Allah akan menggerakkan seluruh makhluknya yang ada di semesta itu untuk mendekat kepada si pemohon itu, membantunya. Itu doang yang saya dapat tafsirnya dari guru saya dulu ya. Silakan teman-teman simpulkan sendiri. Jadi teman-teman paham ya, apa itu tawasul, makna tawasul, hakikat tawasul, lalu perbedaannya antara tawasul dengan ratib, kemudian jenis atau golongan tawasul. Mudah-mudahan teman-teman nggak terlalu pusing mencernanya ya. Lalu yang berikutnya adalah apapun tarekat syariat yang kita kerjakan itu kan umumnya kita wajib mengetahui dasar hukumnya ya, agar kita itu menjalankannya itu ya tentunya tidak ragu-ragu, lalu yakin dan pastinya semangat. Maka saya di sini mencoba untuk bukan spekulasi, tapi ini yang saya dapat dari guru saya, bahwa tawasul ini ada dasar hukumnya begitu.
Ada usul fikihnya tuh ada. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah cemas, nggak usah khawatir tarekat syariat tawasul ini seperti apa gitu. Itu nggak usah khawatir karena ada dasar hukumnya. Dulu tuh guru saya itu menjelaskan di surat Al-Maidah ayat 35 kalau nggak salah. Itu bunyinya kurang lebih begini. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Itu di surat Al-Maidah ayat 35. Penugasannya di ayat ini itu adalah pada kalimat carilah jalan yang membuat kita itu menjadi dekat dengan Sang Pencipta itu. Jadi penugasan di ayat ini itu adalah pada kalimat carilah jalan yang membuat kita itu menjadi dekat dengan Sang Maha Pencipta. Nah, terkait tafsir dari mencari jalan itu ya salah satunya adalah tawasulan itu sendiri untuk mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan itu ya hajat yang kita coba sampaikan melalui tawasulan itu. Kalau di sini kan kita sedang mempunyai hajat agar segala cakra kebatinan di dalam jasad ini terbuka ya, termasuk cakra ajna, mata batin, dan mata zohir ya. Nah, itu keberuntungannya. Itu dasar hukum yang pertama ya, surat Al-Maidah ayat 35. Lalu yang kedua itu pada surat Al-A'raf ayat 100 berapa? 80 kalau nggak salah. Di mana kurang lebih bunyinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka memintalah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu sendiri, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka sesungguhnya mereka itu akan mendapat balasan atas apa yang dikerjakannya. Ini kurang lebih tafsirnya seperti itu. Jadi bahwa Allah itu menganjurkan di surat Al-A'raf ayat 180 itu ya, ketika kamu mau meminta kepadaku, kasarnya seperti itu, maka sebutlah aku dengan asmaku. Yang tadi saya coba jelaskan di awal bahwa ada salah satu golongan jenis tawasul asma ilah ya, dimana tawasul itu adalah menggunakan media Asmaul Husna untuk memohon hajat kepada Gusti Allah gitu. Nah, ini dasar hukumnya di surat Al-A'raf ayat 180. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Jadi ijazah saya yang khusus begitu, selain apa itu namanya tadi hadis Nabi bahwa Islam itu adalah penyempurna akhlak, berarti kita harus benar-benar mempelajari Islam dengan baik agar hasilnya itu mengena sampai pada tatanan akhlak yang dibuktikan dengan laku jasad. Itu ijazah saya yang pertama. Yang kedua, ijazah yang khusus gitu ya, tawasulan ya, upaya mendekatkan diri kepada Sama Pencipta agar segala hajat dan permohonan kita diijabah sama-sama Pencipta melalui media atau perantara, di mana media atau perantara itu adalah umumnya objeknya itu adalah keramatnya dari karomah orang-orang soleh selain baginda Nabi. Nah, teman-teman sudah paham di sini ya, nggak usah pusing-pusing, nggak usah dibikin mumet. Yang penting teman-teman paham saja.
Lalu bagaimana Gus adabnya atau tata cara tawasulannya itu? Nah, silahkan teman-teman siapkan pulpen ya, pensil atau kertas, alat-alat tulis begitu, agar bisa ditulis gitu urut-urutannya begitu. Silahkan teman-teman siapkan dulu alat-alat tulisnya ya. Gimana teman-teman, sudah ya, sudah disiapkan ya alat tulisnya ya. Sekarang kita masuk ke adab atau tata cara tawasul itu sendiri. Yang pertama, silahkan ditulis, baca syahadat 1 kali. Jadi teman-teman duduk di atas sajadah ya. Jadi sholat hajat dulu. Kan begini urutannya ya. Teman-teman itu sorenya tadi habis melakukan puasa weton, lalu malamnya sholat hajat di atas jam 12 malam ya, bisa dimulai setengah 1 dini hari atau jam 1 dini hari. Silakan teman-teman sholat hajat, nggak usah tahajud, sholat hajat saja 2 rakaat. Misalkan nggak bisa sholat hajat, ya sudah langsung tawasulan juga nggak apa-apa. Di ruangan yang khusus. Jadi ruangan itu harus benar-benar jauh dari keluarganya teman-teman, baik dari anak istri maupun kerabat-kerabat yang lain. Itu ruangan wajib jauh dari kerabat saudara teman-teman, agar apa? Satu, menciptakan kenyamanan suasana. Sebab ketika kita mendapatkan kenyamanan suasana di ruangan itu ketika tawasul, maka khodamul khodam atau khodamul pusaka atau khodamul jin atau siapapun itu yang Allah gerakkan sebagai media atau perantara meneruskan hajat kita kepada Sang Pencipta itu, mereka itu berkenan hadir ya. Jadi silakan teman-teman cari tempat yang nyaman, ruangan khusus yang jauh dari tempat istirahat kerabatnya teman-teman ya. Tetap pakai sarung, pakai baju sopan kepada Gusti Allah, terus minyak wangi. Ya, saya sarankan pakai minyak misik warna merah, jangan yang warna putih atau jangan yang warna kuning. Meskipun teman-teman nggak seneng baunya, meskipun teman-teman nggak selera dengan baunya, tapi saya sarankan teman-teman menggunakan minyak misik yang warna merah marun. Karena ada yang warna putih, ada yang warna kuning, karena fungsinya beda-beda. Sepemahaman saya itu seperti itu. Kenapa harus pakai minyak misik, Gus? Apakah itu identik dengan klinik? Ya tidak. Jadi minyak misik itu yang kita ambil itu adalah wanginya gitu. Bahwa Kanjeng Nabi pernah bersabda, adab terbaik ketika menghadap kepada Gusti Allah itu ya harus rapi, harus bersih, harus wangi. Nah, karena di Arab itu hanya tidak mengenal kemenyan, tidak mengenal dupa, maka di Arab sana menggunakan minyak-minyak seperti itu. Nah, sementara di bangsa kita pengganti wewangian itu bisa diekstrak dari dupa, dari kemenyan, dari minyak misik, maka sama saja. Karena yang dikejar itu bukan wujud fisiknya media itu, tapi wanginya. Jadi silakan pakai minyak wangi. Nggak punya minyak wangi, Gus, beli dulu. Misalkan nggak mau atau nggak senang minyak wangi, ya bakar dupa gitu. Kalau saya seperti itu, saya kalau sudah gelar sajadah, mau tawasul, pasti dupa 1 batang atau 2 batang atau yang gunung itu saya bakar. Terus minyak wangi saya balurin di telapak tangan dan baju sebagian. Itu wajib ya. Tadi sampai mana? Yang pertama syahadat. Jadi setelah teman-teman duduk tumanina, habis mengerjakan sholat hajat,
teman-teman syahadat 1 kali. Tujuannya adalah untuk memperbaharui keislaman kita. Jadi takutnya begitu, seharian tadi itu kita akidahnya melenceng lah ya, meskipun tidak murtad tapi banyak kufurnya kepada Gusti Allah, maka kita perbaharui dengan syahadat. Jadi memperbaharui keislaman terus. Yang pertama syahadat. Lalu yang kedua istighfar, silakan ditulis. Yang kedua istighfar 3 kali. Ini tujuannya untuk mengakuisisi bahwa kita itu makhluk semesta yang mempunyai banyak dosa dibanding makhluk-makhluknya Gusti Allah yang lain. Jadi manusia itu adalah satu-satunya makhluk semesta yang mempunyai dosa paling banyak dibanding hewan, dibanding angin, dibanding tumbuh-tumbuhan, dibanding gunung-gunung, dibanding bintang-bintang, dibanding penghuni makhluk semesta yang lainnya. Itu manusia itu paling banyak dosanya. Kenapa Gus paling banyak dosanya? Karena Adam dicipta itu dibekali apa? Dulu pernah saya bahas, ruh akal dan ruh nafsu. Jadi Adam itu dititipi sepercik sifatnya malaikat pada ruh akal dan sepercik sifatnya iblis pada ruh nafsu. Nah, kalau Adam tidak bisa seimbang memimpin mereka di dalam jasadnya, otomatis menciptakan kemudorotan, sehingga menciptakan yang namanya dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Nah, itu kenapa saya bilang manusia itu adalah makhluk yang mempunyai dosa paling banyak dibanding makhluk semesta yang lain. Maka di sini saya diajarkan sama guru saya istighfar dulu. Setelah syahadat itu istighfar 3 kali. Tujuannya pemahaman secara manifestasi daya cipta adalah untuk mengakuisisi bahwa kita itu banyak dosa kepada Sang Pencipta, kurang bersyukur, begitulah. Setelah istighfar 3 kali, lalu teman-teman silahkan memohon kepada Gusti Allah, berdoa dulu kepada Gusti Allah, memohon untuk diselaraskannya segala unsur-unsur spiritual di dalam jasad dengan guru sejati yang ada di hati kecil, melalui terbukanya seluruh cakra-cakra kebatinan dalam jasad. Silakan teman-teman berdoa dulu menggunakan kalimatnya teman-teman sendiri yang esensinya seperti tadi itu. Lalu setelah teman-teman memohon kepada Gusti Allah, silakan teman-teman memulai bertawasul. Silakan dicatat ya. Yang pertama dicatat ya teman-teman ya. Ila hadrati Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila arwahi sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati ajmain wa khususun ila ruh wal jasad. Nama teman-teman, bin bapak, bin kakek. Lalu ditutup lahumul al-fatihah. Silahkan baca al-fatihah 1 kali. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Lalu untuk diketahui makna dari tawasul tadi itu sebenarnya seperti ini dalam bahasa Indonesianya ya, agar teman-teman itu paham. Ditujukan kepada Nabi yang terpilih Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, istri-istrinya, putra-putranya, dan keturunannya, juga kepada arwah junjungan kami
yaitu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya, serta seluruh sahabat Nabi yang lain. Wabil khusus atau dikhususkan untuk arwah dan jasadnya dari tadi nama teman-teman bin bapak bin kakek. Nah, penugasan pada kalimat lahumul al-fatihah itu adalah untuk merekalah al-fatihah ini. Nah, itu tawasul. Ya, jadi tak kenal maka tak sayang, penjelasannya kan tadi seperti itu. Nah, agar orang-orang yang kita jadikan objek tawasul itu sayang kepada kita lalu menurunkan keramat karomahnya itu, maka kita harus memperkenalkan diri kepada orang-orang soleh itu dengan harapan keramat karomahnya orang-orang soleh itu mampu menjadi media atau perantara atau jembatan gitu atau wasilah menghubungkan kita kepada Sang Maha Pencipta. Ya, tak kenal maka tak sayang, agar objek dari tawasul orang-orang soleh tadi sayang kepada kita, maka kita menghadiahi karomah Fatihah kepada beliau-beliau itu. Nah, ini tawasul itu. Jadi teman-teman paham ya. Lalu yang kedua, silahkan ditulis kembali. Wa summa ila hadrati malaikatullah Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Raqib, Atib, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, wa malaikatil muqarrabin, wa ridho Allah, wa bi barokati Allah, lahumul al-fatihah. Silahkan baca Fatihah satu kali. Kenapa kepada malaikat juga begitu ya? Saya pernah menanyakan ini juga kepada guru saya. Kenapa saya harus menghadiahi malaikat, Mbah, kata saya. Jawaban beliau saat itu seperti tadi, tak kenal maka tak sayang. Sekalipun malaikat hanya taat tunduk kepada Sang Maha Pencipta, bukan kepada manusia. Sekalipun kita menghadiahi malaikat Fatihah, maka tidak akan merubah sifat malaikat sendiri tunduk kepada kita, itu bukan. Artinya adalah tak kenal maka tak sayang. Maka harapan kita adalah setidaknya 11 malaikat itu tidak asing dengan nama kita di alam sana. Misalkan nanti saya mati begitu ya, kan otomatis di alam kubur ketemu Munkar Nakir ya. Nah, ketika Munkar Nakir datang, harapan saya itu begini, lah Lukman ini yang mati, dimana ketika zamannya masih hidup ini orang sering nih menghadiahi saya Fatihah begitu. Harapan saya seperti itu, kenal begitu. Perkara malaikat Munkar Nakir menghisap saya tetap, karena malaikat Munkar Nakir itu hanya taat dan tunduk kepada Sang Maha Pencipta. Tetap mereka itu akan menghisap saya ya, mempertanyakan man rabbuka, begitu-begitu seterusnya. Tapi setidaknya ketika saya meninggal, mereka kenal dengan saya. Sekalipun misalkan saya nanti begitu ya, setelah meninggal melewati jembatan Syiratul Mustaqim lalu jatuh ke neraka begitu ya, lalu ketemu sama malaikat penjaga pintu neraka, setidaknya kan kenal sama saya begitu loh. Wah, ini dulu kan zamannya masih hidup kan sering nih menghadiahi Fatihah ke saya begitu loh. Itu jawaban guru saya seperti itu dulu gitu. Kenapa kemudian kita bertawasul atau menghadiahi para malaikat Gusti Allah. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan tidak usah menanyakan kenapa malaikat muqarrabin begitu. Sebab yang perlu diketahui oleh manusia itu 10 malaikat. Tapi ada satu malaikat yang namanya muqarrabin. Dulu itu guru saya mengatakan muqarrabin ini adalah keturunannya Jibril. Setelah Jibril selesai pada garis Muhammad, kan setelah Muhammad nggak ada lagi nabi, otomatis tugasnya Jibril selesai dong. Wong sudah tidak ada nabi, tidak mendampingi para nabi begitu.
Tapi sampai saat ini si Jibril tetap bertugas menyampaikan wahyu atau mendampingi para nabi. Bedanya mungkin di alam terbaik sana ya, karena beliau-beliau para nabi sudah pada wafat ya. Nah, apa itu namanya? Muqarrabin itu adalah penerusnya Jibril, memberi hidayah ilmu atau membuka cakrawala jendela ilmu pada setiap ruh akalnya jasad manusia, di mana jasad manusia itu bukan kastanya nabi. Jadi setelah Nabi Muhammad selesai begitu, maka tugas berikutnya memberi wahyu keilmuan atau hidayah ilmu atau cakrawala jendelanya ilmu kepada setiap ruh akalnya manusia itu ya melalui muqarrabin itu. Kenapa muqarrabin disebut? Itu penjelasannya oleh guru saya dulu. Jelas ya teman-teman ya, mudah-mudahan teman-teman tidak mumet gitu. Memang belajar bab gaib itu harus mempunyai kekuatan daya cipta yang tinggi, jadi nggak gila efeknya begitu loh. Tapi mudah-mudahan saya menjelaskannya sangat sederhana ya, jadi teman-teman bisa memahami itu. Lalu yang ketiga, silahkan teman-teman tulis. Wasumma ila khadrati Nabiyul Sulaiman alaihissalam wa Nabiyullah Khidir alaihissalam wa bi barakati Allah lahumul al-Fatihah. Silahkan baca Fatihah satu kali. Kenapa kita menghadiahi Nabi Sulaiman dan Nabi Khidir? Dulu penjelasannya guru saya mengatakan bahwa satu-satunya nabi yang diberi mukjizat sama Gusti Allah mampu menembus alam jin, bahkan menundukkan raja jin, itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Makanya di dunia spiritualis itu sangat terkenal ya, namanya hijab Sulaiman gitu, atau ijazah Sulaiman gitu. Itu sangat terkenal dan banyak orang-orang yang berusaha untuk menebus khodamnya, itu banyak. Kenapa kita bertawasul kepada beliau? Kenapa kepada Nabi Khidir? Sebab Nabi Khidir itu satu-satunya nabi yang menurut riwayat itu sampai hari ini belum meninggal atau belum wafat. Karena menurut riwayat-riwayat yang sepeninggalannya para sahabat itu, Nabi Khidir itu diberkahi atau dibarokahi panjang umur oleh Allah ketika meminum air abadi. Jadi apa salahnya kita memberi hadiah kepada Nabi Khidir? Barangkali begitu ya, barangkali keramat karomahnya Nabi Khidir itu yang masih hidup sampai hari ini itu bisa ngucur ke jasad kita sebagai media. Tawasul itu kan tadi media maknanya ya, atau perantara ya, sebagai media atau perantara atau jembatan penghubung gitu, upaya kita mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Itu penjelasannya oleh guru saya. Lalu yang keempat, silahkan ditulis. Wa summa ila khadrati Sultanu Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa bi barakati Allah wa bi syafaati Rasulillah lahumul al-Fatihah. Silahkan baca Fatihah satu kali. Kenapa kita hadiahi kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Bagi para praktisi itu sudah umum dan rata-rata mereka itu melakukan tawasul ini. Penjelasannya dari guru saya itu sederhana, bahwa satu-satunya umat Kanjeng Nabi Muhammad setelah generasi para sahabat, berarti generasi tabiin ya, itu yang mampu bermakrifat atau menghatamkan makrifat itu hanya beliau. Itu pelopornya makrifat. Maka barangkali gitu ya, keramat karomah keilmuannya beliau itu berkenan mengucur kepada jasad kita sebagai media atau jembatan atau wasilah mendekatkan diri, menghubungkan kita kepada Sang Maha Pencipta. Itu harapannya. Paham ya teman-teman ya, paham ya. Lalu yang kelima silahkan ditulis. Wa summa ila jami'il ahlil kubur
sesepuh, bini sepuh, desanya, tanah kelahirannya, teman-teman sebutkan nama desanya. Wabi barokati Allah lahumul al-fatihah. Baca Fatihah 1 kali. Kenapa kita harus bertawasul atau memberi hadiah kepada sesepuh, bini sepuh desa kelahiran kita? Karena yang ditakutkan itu kita sudah merantau, ya, sudah merantau ke negeri orang, atau sedang merantau di negeri orang, atau sudah ikut istri di negeri sebelah, begitu. Sebab bisa jadilah ya, kita itu dulu zamannya lahir di muka bumi itu banyak kasepuhan-kasepuhan di masa itu yang membantu proses kelahiran kita, yang mendoakan jabang bayi kita. Kalau adat orang Indonesia itu kan setelah lahir itu kan bikin selamatan kan ya, bikin selamatan, pemberian nama dan segala macamnya. Ya barangkali salah satu dari mereka itu mempunyai keramat, karomah, keilmuan yang linuih begitu, sehingga harapan kita itu karomah itu mampu mengucur ke jasad kita, bisa menjadi jembatan media mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, begitu ya teman-teman. Itu penjelasan dari guru saya. Kenapa kita harus memberi hadiah kepada sesepuh bini sepuh desa kelahiran kita. Lalu yang keenam, silakan ditulis wasumma ila khadrati, orang-orang hebat yang teman-teman anggap itu linuih ya. Semisal kalau saya diizinkan memberi hadiah kepada 1 Kanjeng Sunan Kalijaga Demak, 2 Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon, 3 Syekh Abdul Jabar Pemalang, 4 Syekh Subakir Panumbaling Tanah Jawi. Lalu ditutup wabi barokati Allah wabi syafaati Rasulillah lahumul al-fatihah. Baca Fatihah 1 kali. Nah, konteksnya di poin nomor 6 ini, teman-teman tidak harus seperti saya ya, tidak harus sama seperti saya. Teman-teman bisa merekomendasikan orang-orang hebat di sekitaran teman-teman ya, kasepuhan-kasepuhan yang ada di sekitaran teman-teman. Semisal kayak saya itu di Bogor itu ada panembahan namanya Eyang Mas Besut Tubagus Pangeling, misalkan begitu. Itu juga saya jamak atau saya tawasulani. Lalu ada kasepuhan juga di sekitaran rumah saya ini di Bogor, kasepuhan Mbah Dalem Raden Kesuma Mangkunegara, juga saya tawasulani. Jadi silakan, konteksnya di sini yang nomor 6 ini teman-teman bisa merekomendasikan siapa saja ya yang teman-teman anggap linuih dan kasepuhan itu teman-teman anggap mampu menjadi media atau perantara atau jembatan ya. Namanya tawasul itu kan media atau perantara atau jembatan gitu. Silakan. Jadi teman-teman sendiri ya yang menentukan begitu. Lalu yang nomor 7, silakan teman-teman tulis kembali. Wasumma ila khadrati kakang kawah ade ari-ari sedulur papat kalima pancer jasad insun jabang bayi nama bin bapak bin kakeknya teman-teman. Lalu ditutup wabi barokati Allah wabi syafaati Rasulillah lahumul al-fatihah. Silakan baca Fatihah 1 kali. Nah, pengecualian untuk nomor 7 ini teman-teman itu baca berulang-ulang sebanyak 5 kali. Itu dulu penjelasan saya dari guru saya. Kenapa harus 5 kali? Karena ketetapan keruhanian di dalam jasad kita itu secara garis besar itu ada 5 ruh, begitu. Jadi ruh akal, ketiga ruh nafsu, atau perwujudannya satu tapi mempunyai 3 ruh nafsu atau 3 sifat nafsu. Lalu guru sejati. Jadi ada 5, silahkan diulang-ulang sebanyak 5 kali pengecualian untuk yang nomor 7 ini ya. Teman-teman paham ya? Lalu yang nomor 8 silahkan ditulis kembali. Wasumma ila khadrati seluruh khodamul khodam, khodamul jasad, khodamul ruh, khodamul jin,
khodamul pusaka yang ikhlas lahir batin ikut jasad insun berdharma bakti di jalan Allah wabi barokati Allah lahumul al-fatihah. Silahkan teman-teman baca Fatihah 1 kali. Kenapa kita bertawasul atau memberi hadiah Fatihah kepada mereka-mereka itu? Tetap dasar hukumnya tadi satu ya, tak kenal maka tak sayang. Ketika mereka mampu menjadi media atau perantara atau jembatan jasad kita mendekatkan kepada Sang Maha Pencipta, maka tidak ada salahnya ya kita memberi hadiah kepada mereka-mereka itu. Ini teman-teman paham ya. Lalu yang ke-9, silahkan ditulis kembali. Lillahi ta'ala warido Allah bi inti hajati niat insun buka mata batin menemukan sejatinya rasa sejati kelawan asma ya batinu ya zahir wabi barokati Allah lahumul al-fatihah. Silahkan teman-teman baca Fatihah 1 kali. Setelah teman-teman menghadiahi Al-Fatihah kepada beliau-beliau tadi itu, lalu yang nomor 10 silahkan ditulis kembali. Teman-teman memulai wirid ya, jadi ambil tasbihnya, tebus ijazah berikut ya dengan mengucap qabiltu ijazatuka Gus Lukmani Insun bin Waslam bin Sukarta bin Kartasena. Nawaitu dzikri, silakan ditulis. Nawaitu zikri ya batinu ya zahir. Ya batinu ya zahir, ya batinu ya zahir, ya batinu ya zahir sebanyak 1000 kali. Nah, penugasannya ketika teman-teman sedang melafazkan atau mewiridkan atau menebus asma ya batinu ya zahir itu, di dalam hati teman-teman melafazkan ya batinu ya zahir, di daya cipta teman-teman itu memanifestasikan atau mentafsirkan secara filsafat bahwa Allah itu maha gaib, tersembunyi dari pandangan yang gaib. Juga Allah itu maha tampak, setampak-tampaknya. Harus seperti itu. Jadi antara hati dan daya cipta teman-teman itu mampu selaras, nyawiji dengan jasad. Jangan cuma begini, ya batin ya zahir, ya batin ya zahir, tapi otaknya itu memikirkan besok gimana ya kerjanya, atau itu tadi seperti ini, masih memikirkan duniawi. Enggak begitu gitu. Tawasulan itu enggak begitu gitu. Tawasulan itu mengupayakan menyelaraskan antara roh akal dengan hati guru sejati. Makanya penugasannya di sini adalah ketika teman-teman sedang mengamalkan ya batinu ya zahir di dalam hati, maka di akalnya teman-teman ini mentafsirkan atau memanifestasikan tafsir bahwa Allah itu maha gaib, Allah itu maha tampak. Begitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham ya bahwa intinya dari berzikir itu ya seperti itu begitu. Nah, khusus untuk teman-teman yang baru mendapatkan video ini, di mana makna ya batinu ya zahir itu sudah pernah kita kaji ya di video sebelumnya. Silakan teman-teman cek dulu ya pemahaman apa sih itu ya batinu ya zahir, sehingga teman-teman bisa selaras ketika berzikir itu. Lalu yang ke-11, jadi setelah teman-teman sudah selesai tuh di 1000 kali putaran tasbih ya batinu ya zahir, lalu teman-teman itu melanjutkan dengan ijazah berikutnya ya. Silahkan ditulis wa nawaitu zikri
badanku rasa sejati, sejati ning rasa manjing ono ing tengah-tengah kabatullah. Sebenarnya itu bahasa Jawa. Kalau teman-teman mau mentafsirkan ke bahasa daerahnya teman-teman itu lebih bagus. Tujuannya apa? Agar seluruh tatanan spiritual jasad yang hak di dalam jasadnya teman-teman itu bisa khotamul khotam, khotamul jin, khotamul jasad, khotamul ruh, atau khotamul pusaka itu mengerti, ya, mengerti apa yang teman-teman sedang kehendaki atau sedang diwiridkan itu. Silahkan ditranslate ke bahasa daerahnya teman-teman. Karena hakikatnya atau inti dari ijazah badanku rasa sejati, sejati ning rasa manjing ono ing tengah-tengah kabatullah itu adalah kita membuat kehendak di dalam jasad itu untuk apa ya, menginstruksikan rasa sejati ning rasa itu untuk bersemayam di tengah-tengah kolbu kita atau kabatullah gitu. Kabatullah itu tafsir secara harfiah itu kan pusatnya bumi kan. Jadi titik tengahnya bumi ini kan Ka'bah secara harfiah yang ada di Mekah itu secara harfiah. Nah, secara filsafah titiknya semesta atau titiknya bumi ini di dalam jasad ini mewakili semesta itu ya hati, begitu dong. Sehingga zikir ini mampu menggerakkan seluruh konstruktur tatanan spiritual di dalam jasad manjing ono ing tengah-tengah hati kita. Itu intinya ijazah ini. Teman-teman paham ya? Setelah teman-teman selesai di 1000 kalinya pada badanku rasa sejati, sejati ning rasa manjing ono ing tengah-tengah kabatullah, lalu yang ke-12 ini silakan ditulis, lalu teman-teman tutup dengan kalimat hasbunallah wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir sebanyak 7 kali. Lalu setelah itu yang ke-13 silakan teman-teman tulis, tutup dengan ajma'ina lahumul al-fatihah. Silakan baca Fatihah 1 kali, maka selesailah proses tawasul syariat torekot yang teman-teman kerjakan itu. Sederhana kan teman-teman ya, kalau teman-teman mengerti ya pemahamannya ya. Jadi seperti itu adab atau tata caranya tawasul. Lalu setelah selesai di yang ke-13 itu, teman-teman berdoa ya tentunya ya, karena setelah melakukan torekot atau syariat atau ritual begitu ya, maka layaknya ya kita harus berdoa memohon kepada yang kita tuju tawasul itu melalui media-media objeknya, keramatnya, karomah orang-orang soleh tadi yang kita tawasulani ya, begitu. Silakan teman-teman berdoa. Adabnya ya tetap ya, tangannya seperti ini. Adab berdoa kan tangannya seperti ini, begitu ya, begini, gitu ya. Lalu dibuka dengan sholawat ya. Silakan ditulis. Doanya seperti ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumati fahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahilana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Jadi doa itu ijazah dari guru saya, bahwa intinya adalah memohon kepada Gusti Allah untuk dipahamkan segala keilmuan tentang makrifat. Jadi nanti efek dari doa itu kita didekatkan sama siapapun atau orang-orang apapun, atau bahkan entah apa yang kita akan didekatkan kepada mereka yang mampu menjelaskan atau menjabarkan makrifat itu, baik khotamul khotam atau guru gaib atau guru syuhir gitu. Itu efek dari doa tadi. Silakan di amalkan ya.
Selesai itu, setelah selesai doa makrifat tadi, teman-teman tinggal melakukan meditasi. Jadi silakan ya, otot-ototnya diregangkan dulu ya, karena tadi capek Gus, ternyata tawasulan saya itu memakan waktu misalkan 2 jam. Saya start dari setengah 1 dini hari, selesai di jam 3 misalkan begitu, atau setengah 3 misalkan begitu. Silakan diregangkan dulu otot-ototnya. Ya mau minum ya silakan minum dulu, mau ya apapun pokoknya diregangkan dulu, rebahan dulu sementara silakan. Tapi setelah itu jangan tidur. Setelah itu teman-teman berinteraksi dengan yang gaib. Jadi setelah tawasul tadi itu kan kita tidak tahu siapa yang digerakkan oleh Allah. Secara kegaiban itu mendekat ke kita ketika kita sedang melakukan ritual tarekat tawasulan tadi. Maka setelah tawasulan, adabnya ya kita berinteraksi dengan mereka-mereka itu. Caranya meditasi. Jadi setelah teman-teman meregangkan otot-otot begitu ya, duduk lagi, tegakkan tulang ekor, tulang belakang sini ditegakkan ya. Jangan kayak gini yang ada nanti tidur teman-teman, ngantuk begitu. Tapi tegakkan seperti ini yang rileks. Nikmati perjalanan nafas teman-teman. Nikmati suasana udara di ruangan teman-teman tadi itu. Ya, lalu nikmati apa ya? Segala sesuatu yang terjadi di ruangan teman-teman itu tanpa berzikir, yaitu meditasi. Tapi sebelum meditasi, teman-teman itu berdoa dulu ya, doa buka mata batinnya dulu begitu, agar peka segala cakra kebatinan yang ada di dalam jasad kita gitu ya. Silakan ditulis kembali. Doa buka mata batinnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamawati wal ardi Allahumma juz alaikal bashor laqad kunta fi ghaflatin min haza fakasafna ngangka ghito'aka fabashorukal yaumal hadid. Baca 3 kali, tiupkan kedua telapak tangan, lalu usapkan ke mata, ke jidat, lalu ke hati. Buat kehendak yang kuat di dalam jasad bahwa ya Allah, hamba memohon kepadamu, bukalah seluruh cakra kebatinan yang ada di jasad insun. Lalu meditasi. Silakan dengan gaya teman-teman. Nikmati ruangan itu. Nah, nanti setiap jasad insun itu mempunyai pengalaman spiritual yang berbeda-beda. Kalau dulu saya itu pas meditasi itu dengan mata terbuka ya, itu melihat satu titik cahaya kecil. Awalnya itu sekedelai, itu cahaya putih di tembok. Lalu ketika saya coba ambil begini, cahaya itu cahaya itu ada di mana ini, telapak tangan saya itu, tapi bias cahayanya itu sampai keluar dari sela-sela genggaman tangan saya. Saya juga nggak tahu itu cahaya apa waktu itu ya. Lalu saya bilang kepada nur itu, Assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum ya ahlul gaib, ya batin, ya zahir, sir dan sifat gaib wujud tiupin. Lalu saya lepas lagi ke depan saya. Nah, ketika saya lepas, barulah cahaya itu wujud.
Tapi itu setelah tawasul dan puasa weton yang kesekian tahun ya. Jadi nanti kan setiap zat insulin itu mempunyai barometernya sendiri-sendiri ya, tergantung laku jasadnya ya, akhlaknya seperti apa, ikhlasnya seperti apa. Nah, ketika cahaya tadi itu wujud sebuah makhluk, tapi tidak terlihat dari leher ke kepala. Jadi yang terlihat hanya dari leher sampai ke kaki. Saya kaget, saya melihat jin tapi nggak punya kepala begitu. Lalu saya menanyakan kepada makhluk itu, "Assalamualaikum ya ahlul gaib, kamu siapa?" kata saya. Anehnya itu dia nggak punya kepala tapi bisa ngomong begitu loh. "Aku adalah kamu, kamu adalah aku." Lalu saya bilang kepada beliau itu, "Kalau kamu benar-benar aku adalah kamu, buktikan bahwa kamu adalah aku adalah kamu." Lalu si makhluk itu memberi tantangan kepada saya bahwa seandainya aku bisa membuktikan bahwa kamu adalah aku adalah kamu. Mohon maaf ya teman-teman, tadi sampai mana tadi ya? Ketika si makhluk itu saya tanya, buktikan kalau kamu adalah aku adalah kamu, makhluk itu malah menantang saya. Menantangnya seperti ini, seandainya saya mampu membuktikan bahwa aku adalah kamu, kamu adalah aku, sudikah kiranya setelah ini kamu akan lebih bertauhid, lebih beriman lagi kepada Sang Maha Penciptamu, kata makhluk itu gitu ya. Akhirnya saya terima tantangannya begitu. Nah, pembuktiannya dia adalah aku adalah kamu adalah ketika dia bercerita sedari saya dilahirkan sampai saya di Bogor. Itu beliau cerita secara garis besar ya. Nah, dari situlah saya percaya bahwa dia aku adalah dia. Tapi karena kepalanya nggak terlihat saat itu saya menanyakan 3 hal kepada beliau. Pertanyaan yang pertama, apakah kamu mempunyai nama seperti halnya jasadku mempunyai nama di dunia? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya agar aku bisa melihat wajahmu? Yang ketiga, bagaimana aku bisa memanggil kamu ketika aku sedang membutuhkan semacam kayak wejangan atau ya guru lah kasarnya begitu. Itu saya menanyakan 3 hal itu. Mohon maaf ya teman-teman ya, kepotong. Lalu si makomku itu atau jin pendampingku itu menjawab 3 pertanyaanku itu. Yang pertama, beliau mengatakan, aku juga mempunyai nama seperti halnya jasadmu mempunyai nama di muka bumi. Lalu beliau membuka pakaiannya ya. Kebetulan itu yang dipakai sama beliau itu jubah. Jadi pakaian langsung kayak model-model pakaian habaib itu. Cuma belekan. Jadi jubah itu tuh belekan gitu. Lalu dia buka jubahnya. Lalu yang saya lihat saat itu perwujudannya itu dari atas pusar, berarti di bawah dada itu menggunakan semacam kayak kain sampai bawah tertutup. Lalu yang terlihat oleh saya itu dulu cuma sekitaran dada ya. Nah, di dadanya itu ada huruf alif, lam, kaf, mim, nun, alif mati. Kalau dibaca itu Luqman gitu. Itu jawaban pertama. Yang kedua, beliau menjawab bagaimana agar aku bisa melihat wajahnya begitu. Beliau menjawab begini kepada saya dulu, agar kamu mampu melihat wajahku, maka coba beningkan akalmu.
beningkan akalmu dari kotornya cara berpikirmu. Ya, cara berpikir apa aja, mau cara berpikir tentang duniawi, mau berpikir tentang keilmuan, segala macam itu harus dibeningkan, dijernihkan. Juga beningkan hatimu dari kisruhnya ketika sifat nafsu-nafsumu. Nah, itu jawaban yang kedua. Lalu jawaban yang ketiga, beliau menjawab, untuk memanggilku tentunya kamu harus mendapatkan ridho Allah, tapi secara adab panggillah layaknya kamu memanggil dirimu dengan namaku. Itu jawaban yang ketiga. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nanti pengalaman spiritual teman-teman itu akan beda-beda. Pasti tidak sama begitu. Maksud saya, apapun yang hadir saat itu tidak usah lari, tidak usah takut, tidak usah kaget, tidak usah seperti apa, itu tidak usah. Biasa saja. Sebab kita sudah berkehendak bahwa kita kepingin gitu. Maka ketika kita sudah berkehendak, maka segala sesuatu apapun yang menjadi penghalang atau rasa takut atau segala macam itu seharusnya sudah tidak ada di dalam jasad kita. Itu yang berikutnya. Lalu pesan dari guru saya itu bahwa Allah itu hanya melihat pada tatanan keikhlasannya teman-teman. Karena resiko belajar tasawuf atau kegaiban itu adalah, salah satunya adalah duniawinya itu dimundurkan, bukan dijauhkan, tapi dimundurkan sementara selama proses belajar tasawuf itu belum khatam. Nah, ketika teman-teman sadar dan paham akan konsekuensi belajar tasawuf atau kegaiban yang seperti itu, maka guru saya menugaskan kepada saya atau menegaskan itu keikhlasannya. Jadi teman-teman itu harus punya tatanan keikhlasan pada tatanan yang luar biasa ikhlasnya. Karena Allah melihat itunya gitu, maksudnya. Bukan teman-teman itu, wah aku udah sering puasa weton Gus, aku juga setiap malam sekarang tawasulan, tapi kok belum ya. Itu Allah tidak melihat seberapa banyak teman-teman menjalani torekot itu, tapi Allah hanya melihat dari keikhlasan teman-teman dalam menjalani torekot itu. Begitu ya teman-teman. Maka selesailah sudah ijazah dari tawasulan ini. Berikut ijazah doa buka mata batin, karena ijazah doa buka mata batin itu tadi diambil dari sepotong ayat surat Al-Kahf. Itu ijazah saya. Mungkin yang lain kan ada yang ijazahnya pakai Al-Muluk, pakai Al-Fatihah, pakai yang lain begitu. Itu seperti itu teman-teman. Itu selesai adab dan tata cara ijazah tawasul. Silahkan ditebus. Saya cuma berpesan satu hal kepada teman-teman yang benar-benar hendak menebus itu, menjalani torekot itu. Silahkan teman-teman mempunyai kesadaran keikhlasan yang tinggi kepada Gusti Allah atas segala ketetapan yang ada di dalam jasadnya teman-teman. Itu pesan saya satu-satunya. Dan teman-teman harus paham, seluruh kajian-kajian di channel ini tujuannya agar efek dari setelah menebus ijazah ini tidak timpang, tidak berat sebelah, tidak berefek seperti orang gila seperti itu. Lalu yang berikutnya, saya mohon maaf atau mohon dimaklumi, sekaligus saya berterima kasih kepada para guru-guru saya, baik yang sudah almarhum maupun yang masih hidup, dan kepada guru-guru gaib saya, secara umum kepada para alim ulama atau siapapun panjenengan-panjenengan yang mempunyai lindungi yang menyaksikan video saya ini. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada panjenengan-panjenengan ya, para sesepuh alim ulama yang
mendapati video saya ini, sekaligus mengucapkan terima kasih atas izinnya. Karena keniatan saya itu hanya sebatas kepingin lah ya, berdharma bakti kepada Gusti Allah, bahwa untuk mencapai target itu bukan mustahil, bukan niscaya. Bisa loh ternyata, maksud saya seperti itu. Bukan sombong juga, atau bukan ujub juga, atau bukan merasa menjadi guru juga, tapi benar-benar mendharma baktikan keilmuan yang pernah saya dapat, agar mudah-mudahan menjadi bahan referensi kepada mereka-mereka yang selama ini hendak mempunyai hajat kepingin mengejar guru sejati atau makomnya. Jadi mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, wahai para guru-guru, alim ulama yang mendapati video saya ini. Saya tidak sama sekali sedang merasa menjadi apa-apa, semata hanya saya sedang beramal saleh lah, berdharma bakti, mudah-mudahan bermanfaat. Sebab di musola sudah mukodimah menuju azan subuh, maka saya mohon undur diri, mohon pamit ya. Sebab ini rekaman saya buat tadi mulai jam 3 setelah tawasul. Jadi saya mohon izin dulu kepada para guru-guru saya. Ketika sudah mendapatkan restu, saya membuat kajian video ini dimulai dari jam 3 subuh tadi. Lalu kemungkinan itu saya dengar di background itu di musola dan di masjid sudah mulai mukodimah menuju azan subuh. Maka saya mohon pamit ya. Pesan dari guru-guru saya satu, dan akan tetap saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jadilah makhluk ciptaan dengan tidak melampaui kodrat sang penciptamu, agar sang penciptamu itu selalu ridho segala apapun upaya tarekot, syariat, upaya usaha yang sedang kita jalankan di muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.